Terkadang seseorang akan menjadi semakin kuat setelah mereka dikhianati oleh orang yang sangat mereka percayai. Umumnya, anime dengan cerita seperti ini bisa membawa perubahan besar bagi karakter utama, entah itu fisik ataupun mental. Berikut ini adalah 10 anime MC Overpower setelah dikhianati. Tate no Yusha no Nariagari. Bisa dibilang anime ini merupakan anime fantasi terbaik yang pernah ada, di mana MC-nya masuk ke dunia lain lalu dikhianati oleh seseorang. Konsep animenya juga nggak kayak anime isekai biasanya. Di anime ini memiliki alur cerita yang lumayan kompleks dan nggak itu-itu aja. Animenya sendiri bercerita tentang seorang bernama Iwatani Naofumi yang tiba-tiba terlempar ke dunia lain. Di sana dia diberi tugas untuk menjadi pahlawan. Akan tetapi karena suatu masalah, dia diusir dan difitnah oleh pihak kerajaan. Disinilah petualangannya dimulai, di mana dia masuk ke dunia lain yang penuh dengan tantangan. Jikalau kalian cari anime yang karakter utamanya dikhianati dan dibenci semua orang, tapi punya kekuatan overpower, anime ini cocok banget buat kalian tonton. Deadman Wonderland. Death Game merupakan sebuah permainan yang sangat mematikan. Begitulah gambaran cerita dalam anime ini. Igarashi Ganta telah difitnah membunuh semua teman yang ada di kelasnya. Oleh karena itu, Ganta harus menjalani hukuman di sebuah penjara khusus bernama Deadman Wonderland, sebuah penjara paling ditakuti oleh para narapidana. Selain sebagai penjara, Deadman Wonderland juga bisa sebagai tempat hiburan bagi para kaum elit. Sayangnya, permainan yang dimainin itu permainan yang mematikan. Jika kamu kalah, kamu akan mati. Untung saja di sana Ganta dibantu oleh teman masa kecilnya yang udah dilupain sama Ganta. Shokei Shoujo no Furgen Road. Di dalam anime ini, jangan harap kalian dapat kisah isekai yang mulus kayak Mochitsuka Toya yang punya banyak istri. Kalau di anime ini, jika kalian masuk ke dunia lain, kamu akan langsung jadi mayat. The Lost One adalah sebutan untuk orang Jepang yang disaman ke dunia lain. Tapi bukan cuma seputar itu aja. Soalnya, orang yang disaman ini akan membawa bencana dan malapetaka. Meno adalah seorang gadis gereja yang diberikan tugas untuk memusnahkan mereka. Tapi ada kejanggalan saat Meno sedang ingin membunuh Akari, tapi itu gagal karena Akari memiliki kekuatan regenerasi tinggi dan keabadian. Tapi bukan yang ngelawan Meno, Akari justru mengikutinya. Devilman Crybaby. Anime ini mungkin lebih tertuju pada action, tapi karena banyak scene menegangkan, maka aku simpulin aja kalau ini anime horor. Oh iya, sama seperti Berserk, anime ini juga punya adegan nyesek yang bisa bikin kita trauma loh. Untuk ceritanya berkisah tentang dua orang teman masa kecil yang akhirnya bertemu kembali. Asuka Ryo mengajak Fudo Akira untuk meneliti kehadiran iblis di dunia. Di saat ia sedang berada di tengah penelitiannya, Ryo merencanakan untuk membuat Akira dirasuki oleh salah satu iblis terkuat bernama Amon. Namun Akira berhasil mengendalikan diri dan membuatnya menjadi iblis dengan hati manusia. Seiring berjalannya waktu, Akira sadar bahwa musuh yang harus ia kalahkan bukanlah iblis saja. Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. Bisa dibilang MC di anime ini bukan ditinggalkan, tapi lebih ke arah dikhianati oleh temannya sendiri. Animenya menceritakan tentang karakter utama bernama Hajime Nagumo, seorang murid SMA sekaligus seorang otaku yang hidupnya no lab dan gak punya teman. Suatu hari, Hajime dan teman sekelasnya disaman ke dunia lain. Sesampainya di dunia lain, mereka ditunjuk sebagai pahlawan yang akan melawan Raja Iblis, di mana masing-masing dari mereka diberi anugerah kekuatan yang kuat banget. Tapi beda banget nih sama Hajime yang dikasih kekuatan yang lemah. Tapi semua itu berubah ketika Hajime terjebak di sebuah labirin sendirian. Di sini Hajime berubah jadi seseorang yang kuat dan tak terkalahkan. Vinland Saga.
anime action, history ini memiliki cerita yang kompleks dan realistis tanpa ada embel-embel fanservice. Buat kamu para pencari anime dengan feel yang mirip dengan AOT, aku saranin kalian nonton anime satu ini. Karakter utama dalam anime ini ialah Thorfinn. Saat beranjak dewasa, ia berubah menjadi seseorang yang sangat liar dan tak kenal ampun terhadap musuhnya. Bukan tanpa alasan, karena Thorfinn mempunyai tujuan ingin membalas dendam kepada Aslak, seorang pemimpin pemberontak yang telah membunuh ayahnya. Bisa dibilang anime ini berisi fakta sejarah nyata. Contohnya, ada beberapa adegan yang mirip dengan pertempuran yang terjadi pada abad ke-9 sampai ke-11. Selain itu, anime ini juga mengusung cerita tentang Viking yang menjadi musuh Thorfinn. Arslan Senki. Selain membuat Full Metal Alchemist, Hiromu Arakawa juga membuat Arslan Senki. Jadi jangan diraguin seberapa bagus anime ini. Mengisahkan seorang putra mahkota di sebuah kerajaan bernama Arslan. Pada saat usia 14 tahun, ia ikut dalam sebuah perang untuk pertama kalinya. Namun hal tersebut membuat dia harus kehilangan segalanya karena kerajaan diambil alih oleh kerajaan Lusitania. Walaupun begitu, dia berhasil melarikan diri bersama pengikut setianya bernama Darion dengan tujuan untuk membangun sebuah kekuatan baru untuk melawan para tentara Lusitania dan mengambil alih kerajaannya kembali. Apakah dia berhasil membentuk sebuah kekuatan baru yang dapat dia pimpin untuk merebut kembali kerajaannya? Orient. Anime dengan cerita tipe shonen dan tipe samurai ini pasti disukai oleh kalangan anak laki-laki. Musashi dan temannya Kojiro berjanji satu sama lain untuk menjadi samurai hebat agar dapat membunuh iblis saat mereka dewasa nanti. Namun 5 tahun sejak janji itu, semuanya telah berubah. Kini iblis disembah sementara samurai dihina. Kojiro pun awalnya menyerah pada janji yang dia buat bertahun-tahun lalu. Tapi takdir selalu punya cara untuk membawa mereka kembali ke jalan samurai. Mereka kini memulai kembali perjalanan untuk mengembalikan kejayaan samurai yang hilang dengan membunuh iblis yang telah mengambil alih dunia ini. Meskipun plotnya terdengar sederhana, namun setelah membaca manga samurai ini, baru kamu akan mengerti kedahsyatan tersembunyi di balik anime Orient. Akatsuki no Yona. Nah, rekomendasi banget untuk kamu yang suka anime romance fantasy. Selain menampilkan sisi fantasy yang menarik, sisi romansnya juga sangat terasa. Bercerita tentang Putri Yona yang akan merayakan ulang tahunnya. Namun sayangnya di hari itu, bukannya melihat hal yang menggembirakan, ia malah harus melihat sang raja atau ayah dari Yona mati dibunuh oleh orang yang dicintai bernama Suwon. Saat Yona akan dibunuh, ia diselamatkan oleh Son Hak, prajurit terkuat sekaligus pengawal pribadinya. Mereka akhirnya berhasil lolos dan kabur dari kerajaan. Dengan tekad kuatnya, Yona bertujuan untuk mengambil alih kerajaannya kembali. Untuk itulah, ia memulai pertualangan mencari 4 orang dengan kekuatan naga legendaris. Black Lagoon. No magic, no fate, no apapun itu. Intinya anime ini benar-benar memperlihatkan petualangan nyata dengan MC sebagai tukang antar barang ilegal. Terus kenapa kalau no magic? Itu karena di sini kamu bisa melihat hal nyata yang seharusnya hanya bisa dilakukan dengan magic, seperti katana membelah peluru, peluru bertabrakan, maneuver tubuh yang gila, dan masih banyak lagi. Tentu saja, sebagai MC pengantar barang seperti narkoba, senjata terlarang, dan lainnya, pasti memiliki kualitas adventure yang badass banget. Ceritanya simple tapi seru, yaitu tentang keseharian 4 orang tukang antar barang ilegal yang selalu saja berada dalam bahaya. Ditambah dengan masuknya seorang pria yang dulunya pria kantoran biasa menjadi kurir barang ilegal, membuat anime ini makin seru. Segini aja untuk video kali ini. Ami pamit dulu. Terima kasih udah nonton video ini ya.